Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Syukur, tidak bosan-bosan kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya kita bisa bertemu kembali anak-anak ustazah dalam pembelajaran kita fisika di kelas 10. Ini pertemuan kedua ya setelah kita PTS kemarin. Di minggu lalu kita sudah mulai masuk pembahasan tentang gerak pada benda pada lintasan lurus. Kita sudah bahas juga sedikit kemarin tentang GLB, ya kan? Dan sebelumnya juga kita bahas tentang apa itu jarak, posisi, mulai dari ada posisi, jarak, perpindahan, ya kan? Lalu kita tentang kelajuan, kecepatan, ya. Perbedaan antara jarak, perpindahan dan juga posisi kemarin ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke gerak lurus beraturan atau disingkat dengan GLB. Jadi di waktu SMP pun Ananda kan sudah ada membahas tentang GLB dan GLBB gitu kan. Namun dia cuman sekilas saja. Nah, di SMA ini kita akan membahas sedikit lebih mendalam lagi gitu. Nah, untuk GLB, nah perhatikan ya, ada ilustrasi. Apa sih ustazah bedanya antara GLB dengan GLBB gitu kan? Apa perbedaannya, apa persamaannya? Jadi kalau yang dikatakan dengan GLB atau gerak lurus beraturan, kalau GLBB itu ya gerak lurus berubah beraturan gitu kan. Kalau yang dikatakan dengan GLB itu adalah gerak yang dilakukan oleh benda pada kecepatan yang konstan atau tetap. Kecepatannya adalah konstan. Itu dikatakan dengan GLB. Ya, kalau dia konstan kecepatannya, konstan itu maksudnya tetap ya, konstan. Jadi misalnya ada mobil misalnya kan, mobil tuh dia berjalannya mulai dari berangkat misalnya dari rumah sampai dia ke tempat tujuan, dia tetap kecepatannya menggunakan 80 km per jam misalnya gitu. Atau misalnya sebuah pesawat dalam ketinggian tertentu dia harus menggunakan kelajuan yang konstan gitu, kecepatan yang konstan. Jadi itu dikatakan dengan GLB. Jadi gerak lurus yang lintasannya lurus dan juga kecepatannya tetap, itulah dikatakan dengan GLB. Nah, kalau kemarin kan kita ada membahas tentang kecepatan sesaat dan juga kecepatan rata-rata, ya kan? Kalau dia kecepatan sesaat, yang dikatakan kecepatan sesaat itu adalah kecepatan pada saat waktunya mendekati nol. Makanya kita menggunakan limit waktu mendekati nol gitu kemarin persamaannya kan. Jadi kalau dia sesaat nanti dia menggunakan aturan diferensial. Ya, insya Allah di diferensial itu Ananda pelajari di matematika kalau tidak salah di kelas 11 ya. Jadi makanya di sini kita tidak akan terlalu banyak nanti membahas tentang turunan. Diferensial lawan nama lainnya adalah turunan ya. Lalu ada turunan, ada integral juga lawan dari diferensial gitu. Itu kecepatan sesaat. Lalu ada kecepatan rata-rata, yang dikatakan dengan kecepatan rata-rata itu adalah ya rata-rata daripada perpindahan dibagi dengan perubahan waktu delta x, perubahan posisi atau perpindahan dibagi dengan delta t-nya. Itu untuk kecepatan rata-rata. Adapun grafiknya, nah dia akan membentuk grafik seperti ini. Antara perbandingan antara kecepatan dan juga waktu, dia akan membentuk lurus saja seperti ini, lurus. Nah, konstan, dia konstan, namanya tadi kecepatannya adalah konstan gitu. Sedangkan grafik antara jarak dengan waktu, dia akan membentuk garis miring seperti ini adalah kecepatannya. Adapun percepatan rata-rata, kan ada kecepatan rata-rata, ada juga percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata berarti A bar gitu kan. Jadi A itu adalah kecepatan dibagi dengan waktu ya. Jadi ini saya tuliskan lagi, sebenarnya mengingatkan aja. Di waktu SMP kan Ananda sebenarnya udah tahu ini. Saya cuma mengingatkan aja kembali. Jadi kan kalau dia kecepatan untuk GLB ya, yaitu
jarak, atau biasanya Ananda itu buatnya X, S, boleh S, boleh X. Jarak dibagi dengan waktu. Sedangkan untuk percepatan itu adalah kecepatan dibagi dengan waktu. Jadi kalau dikatakan dengan kecepatan rata-rata V bar, berarti perubahan posisi atau perpindahannya X2 kurang X1 per T2 kurang T1 gitu. Sedangkan untuk percepatan rata-rata A barnya, nah inilah turunkan kecepatannya tadi, kecepatan kedua dikurang kecepatan pertama dibagi dengan T2 dikurang T1 gitu. Nah, itu untuk kecepatan rata-rata dan juga percepatan rata-rata. Ini ya keterangannya ada di sini. Untuk V1 kecepatan awal, 2 kecepatan akhir, lalu A itu adalah percepatan. Nah, untuk grafik pada gerak lurus beraturan seperti yang saya katakan tadi, ada grafik antara jarak dan waktu. Perbandingan antara jarak dan waktu, dia akan membentuk grafik miring seperti ini. Jadi kalau kita bagi dia digradiankan gitu kan, dia akan membentuk segitiga seperti ini. Sedangkan kalau grafik antara kecepatan dan juga waktu, kecepatan terhadap waktu, karena tadi kecepatannya adalah konstan, maka dia grafiknya lurus nih, lurus aja, konstan dia. Adapun grafik untuk percepatan A dengan waktu, dia juga sama nih, dia bersifat konstan gitu. Contohnya, ada seorang pengendara mobil, dia menggunakan mobil itu kecepatannya tetap 15 meter per sekon. Lambat kali dia nih ya. 15 meter per sekon, enggak lah, per sekon ya, meter per sekon. Tentukan jarak yang ditempuh setelah 4 sekon dan 5 sekon. 4 sekon kemudian udah berapa dia tempuh jaraknya gitu. Waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 3 km ini masih gampang kan kalau untuk GLB gitu ya. Yang pertama tadi diketahui kecepatannya tetap. Ingat ya, kalau ada kata-kata tetap kecepatannya berarti dia ini adalah gerak lurus beraturan, konstan dia. Kecepatannya 15 meter per sekon. Dia minta untuk jarak 4 untuk jarak yang ditempuh setelah 4 sekon, S untuk T sama dengan 4 dan S untuk T sama dengan 5 berapa, dan juga waktu yang dibutuhkan setelah 3 km. 3 km itu sama dengan 3000 meter ya. Nah, kita lihat untuk T sama dengan 4 sekon, untuk T sama dengan 4 sekon, jadi persamaan untuk jarak itu kan jarak sama dengan kecepatan dikali dengan waktu, tinggal kita kalikan saja. Kecepatan tadi konstan yaitu 15 meter per sekon dikali dengan waktu yang dia minta adalah 4. 15 kali 4 sama dengan 60. Demikian juga untuk T-nya sama dengan 5, tinggal kita ganti aja 15 kali 5, 75 meter per sekon gitu. Nah, adapun waktu yang dibutuhkan apabila dia menempuh jarak 3 km, tetap kita menggunakan rumus ini. Ini aja kita bolak-balik rumusnya. Kalau kita mencari S sama dengan V kali T. Kalau kita mencari V sama dengan S per T. Kalau mau mencari T sama dengan S per V. Gitu ya. Jadi udah pandai ya anak-anak saja di SMP kelas 7 kalau tidak salah itu kan udah ada pembelajaran IPA cara membolak-balikkan rumus metode segitiga. Saja yakin anak-anak paham lah. T sama dengan S per P. S-nya tadi adalah dia minta pada jarak 3000 meter. Udah 3000 dibagi dengan kecepatannya tadi 15 km. 15 meter. Nah, kenapa ini Ustaz Zaki harus kita ubah ke meter? Nah, karena dia di sini adalah kecepatan kita adalah 15 meter per sekon. Kalau misalnya di dalam soal ini dia bilang 15 km per jam katanya, jadi 3 km ini nggak usah ubah. Tapi karena di sini meter, ya harus kita ubah. Dan juga ingat pada besaran pokok secara internasional panjang itu satuannya adalah meter. Jadi kalau kilometer harus kita ubah ke meter gitu. 3000 per 15 diperoleh hasilnya adalah 200 sekon gitu. Kita lihat contoh yang kedua. Ada benda nih bergeraknya seperti ini. Sebuah benda bergerak ditunjukkan seperti grafik di atas. Mula-mula posisi 4 lalu 10.
Hitunglah jarak yang ditempuh benda setelah bergerak selama 4 sekon dan 10 sekon. Ini waktunya ya. Ini adalah grafik antara kecepatan dan juga waktu. Dia perpindahannya jaraknya adalah ini konstan, dia lurus aja gitu kan. Dia minta berapa jarak yang ditempuh benda setelah bergerak 4 sekon. Ini 4 sekon dan ini 10 sekon. Nah, anak-anak ustazah, apabila ada soal seperti ini ya, ada dua cara sebenarnya cara menjawabnya. Cara pertama ya kita gunakan ya rumusnya S sama dengan V kali T itu, atau boleh, ini kan dia sudah membentuk bangun ini, boleh kita cari luas dari bangun itu sendiri. Nah kayak gitu. Kalau misalnya nanti dia segitiga atau misalnya dia itu adalah jajar genjang misalnya. Nah, ingatlah dia pelajaran SD kayak mana cara mencarinya tuh gitu. Nah, tadi diketahui adalah kecepatannya 5 meter per sekon. Nih, dari mana itu saja ini di grafik ini 5 meter per sekon. Ya. Kecepatannya adalah konstan nih, konstan, tetap dia lurus, garisnya lurus. Ditanya jarak setelah 4 sekon, setelah 10 sekon, setelah 1 menit. 1 menit itu adalah 60 sekon ya, 60 detik. Udah, gunakanlah. Ini kan masih GLB nih, dia kecepatannya konstan GLB. Masih pakai rumus S sama dengan V kali T kitanya. Udah, kecepatannya tadi 5, T-nya adalah masukkan aja nih. Pada T 4, udah 5 kali 4 20. Pada T-nya 10 kali 5 berapa? 50. Pada T-nya 1 menit atau 60 sekon, kalikan 60 dikali 5 300 meter gitu. Nah, ini yang saya bilang tadi, cara yang keduanya itu boleh Ananda sendiri mencari luas daripada bangun datar yang ada. Nih, ini kan misalnya nih pada saat T-nya sama dengan 4, inilah dia luas bangun yang terbentuk, luas bangun datar ini persegi panjang, ya kan? Bagaimana luasnya? Luasnya sama dengan jarak. Ya udah 5 di ini panjangnya 5, lebarnya 4. 5 kali 4 20. Ini juga, ya kan? Ini ke sini 5. Ini ke sini 10, yaitu 50. Jadi itu cara lainnya. Contoh berikutnya, seseorang mengendarai sepeda motor mula-mula kecepatannya 18 km per jam. Ini pengendara motor nih. Setelah 10 sekon kecepatannya kemudian kecepatannya menjadi 50 km per jam, berubah dia. Berapa percepatan sepeda motor tersebut? Nah, jadi ini berarti ada kecepatan awal, ada kecepatan akhir, ya kan? Yang ditanya percepatan. Nah, ingat lagi nih rumus kita tadi. Ini pakai yang mana berarti? Berarti kita pakai yang rata-rata. Iya, benar, yang rata-rata. Jadi tadi percepatan itu adalah perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktu. Delta T-nya V2 kurang V1 per T2 kurang T1 atau perubahan waktunya lah, gitu kan? Ya udah, tinggal kita kurangkan. 18 km per jam itu ubah dulu ke meter per sekon. Ya, 18 km per jam ubah ke meter per sekon. Kayak mana caranya Ustazah? Masih ingat gak ini? Apa mesti diterangkan? Oke, saya terangkan. 18 km per jam, ya. Jadi kita ubah 18 km per jam. Ini ubah ke meter per sekon. Berarti 18 km ke meter berarti kali 1000 kan? Kali 1000 per jam. Jam ke detik berarti 3600. Dah. Kalikanlah lalu bagikan 18 kali 1000, 18.000 per 3.600. Hasilnya adalah berapa ini kita dapat? Hasilnya adalah 5 meter per sekon. Ya, 5 meter per sekon. Itu.
Nah, begitu juga untuk yang 54 km per jam, berarti 54 kali 1000 dibagi dengan 3600. Nah, kita bagikan, hasilnya adalah 15 meter per sekon. Nah, carilah dia percepatannya. Percepatan itu adalah perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktunya. 15 kurang 5 per 10. Hasilnya adalah 1 meter per sekon kuadrat. Itu dia untuk si GLB. Ya, jadi anak-anak ustazah, kalau anak-anak merasa ustazah cepat kali ustazah ngajarnya, boleh nanti komen, atau misalnya ada yang kurang jelas ustazah, yang ini anak kurang paham, silahkan ditanyakan. Nah, ustazah sangat menerima pertanyaan, akan tetapi anak-anak ustazah mohon maaf juga jika jawaban pertanyaan kalian agak lama dijawab, agak lama direspon. Jadi harap maklum ya. GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Jadi ini lawannya nih. Kalau tadi GLB itu terjadi pada gerak lurus yang kecepatannya tetap. Sedangkan kalau dia GLBB, benda yang bergerak dengan kecepatannya tidak tetap. Kebalikan ya, di mana benda yang bergerak dengan kecepatan tidak tetap ini bisa dipercepat, bisa diperlambat. Misalnya kayak kita lah jalan kaki, anti bisa nggak berjalan itu dengan kecepatannya segitu aja. Misalnya ada yang rumahnya itu dekat ke sekolah misalnya kan, jadi dia jalan kaki dari rumah ke sekolah segitu aja. Langkah kakinya itu dari awal segitu konstan gitu kan. Nah, tapi kalau tiba-tiba udah terlambat, dia awalnya dia lambat, tiba-tiba dia mendengarkan bel, ya kan, lalu dia akan berlari. Nah, berarti kan terjadi perubahan kecepatan, ya kan, jadi kecepatannya tidak tetap. Itulah dikatakan gerak lurus berubah beraturan, yang kecepatannya tidak tetap, bisa dipercepat, bisa diperlambat. Nah, ada percepatan dan perlambatan namanya. Nah, adapun grafik pada gerak lurus berubah beraturan yang dipercepat, kalau dia dipercepat berarti nilai percepatannya adalah plus. Percepatan plus ya. Percepatan disimbolkan dengan A ya. Ini contohnya nih, perhatikan ini. Nih awalnya lambat lalu percepat nih. Perhatikan irama dari gerakannya. Ini awalnya nih titik-titiknya, lalu lama-kelamaan jadi jauh-jauh gitu kan. Itu dia dipercepat namanya nih. Nah, ini merupakan grafik daripada GLBB yang dipercepat. Untuk grafik jarak dengan waktunya akan membentuk grafik seperti ini. Ini grafiknya. Kalau dia antara kecepatan dan juga waktu, ini juga grafiknya. Sedangkan grafik untuk percepatan dan juga waktunya dia akan konstan. Jadi kalau dia pada GLBB percepatannya yang bersifat konstan gitu. Ini dia untuk dia grafik antara jarak dan juga waktu. Maka untuk menentukan jaraknya adalah ini rumus-rumus yang akan banyak nanti kita gunakan pada GLBB ya. Jaraknya adalah V0 kali T. V0 ini adalah kecepatan mula-mula kali T tambah setengah AT kuadrat. Tadi kan kalau dia pada GLB rumusnya cuman kalau kita mau cari jarak S sama dengan V kali T gitu aja kan. Nah, V kali T gitu aja. Tapi kalau pada GLBB tadi dia percepatannya yang konstan, jadi X sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Jadi kalau dia pada GLBB percepatannya nanti walaupun dia awalnya dia bilang mula-mula diam gitu kan, berarti itulah dia percepatan mula-mulanya. Sedangkan apabila untuk grafik kecepatan dengan waktu, kita mau mencari kecepatannya dengan menggunakan rumus V0 tambah AT. V0 tetap kecepatan mula-mula, A di sini adalah percepatan dan T adalah waktu. Nah, ini anak-anak ustazah menjelaskan dulu slide-nya. Di minggu depan nanti ustazah akan meringkaskan biar lebih gampang tuh meringkasnya. Tapi di sini walaupun seperti ini saya tunjukkan, tetap ringkas juga. Nanti biar anti lebih bisa memilah-milah, oh ini maksudnya bagiannya yang begini gitu kan.
Nah, ini Ustazah tunjukkan dulu, nanti takutnya nanti kalau Ustazah langsung meringkasnya nanti nggak tahu prosesnya nih. Nah, sedangkan untuk grafik percepatan dengan waktu ya bisa menggunakan perumusan kita adalah V0 kuadrat. V0 ini adalah kecepatan mula-mula ya. V0 kuadrat sama dengan V kali T kuadrat dikurang 2 kali A dikali S. S nya di sini adalah jarak ya. Jarak. Jadi dia nanti kalau di fisika itu jarak itu bisa dia buat S, boleh juga dibilang X. Kalau saja lebih suka X ya. Nah, adapun grafik pada gerak lurus berubah beraturan untuk yang diperlambat, yaitu yang dia nilai percepatannya adalah minus. Ini diperlambat nih, oleh cepat lalu lambat. Ini titik-titiknya nih, lihat ya anak-anak saja titik-titik ini. Nah, ini si tikus ini. Awalnya udah cepat lalu lambat gitu. Nah, inilah dia grafiknya. Grafik ST-nya nah begini, sedangkan untuk kecepatan dengan waktunya dia turun ke bawah, sedangkan untuk percepatannya dia tetap konstan tapi dia di bawah ya. Nah, ini dia untuk rumusnya, rumus antara GLBB dipercepat dan diperlambat itu sama, cuman tandanya yang berbeda. Perhatikan ini, kalau tadi di sini ya, ini lihat nih, nah pada percepatan ini V0T tambah setengah AT kuadrat ya kan. Sedangkan kalau pada perlambatan V0T kurang setengah AT. Jadi hanya ini tandanya. Kalau pada perlambatan ini tandanya minus. Dah, ini juga pada ini saja yang berbeda ya. Kalau pada percepatannya V0 kuadratnya dia itu minus, sedangkan pada yang perlambatan dia bernilai positif untuk VT kuadratnya. Jadi kalau udah tahu kita rumusnya satu, dua-duanya udah tahu karena dia kebalikan dia rumusnya. Ini contoh soalnya, silahkan diperhatikan contohnya. Seseorang mengendarai mobil dengan kecepatan awal, berarti V0 ya. Kecepatan awalnya adalah 5 meter per sekon dan percepatannya tetap A. Kecepatan itu V, percepatan itu A. Tentukan jarak yang ditempuh setelah 4 sekon, berarti yang ditanya adalah X. Dari ketahui tadi V0 nya 5 meter per sekon, A nya 6 meter per sekon ya. Berapa S jaraknya setelah 4 sekon? Nah, jadi ya udah kita menggunakan persamaan yang ini tadi, X sama dengan V0T ditambah dengan setengah AT kuadrat. Kan dia minta jarak, inilah jarak, ini rumus jarak, ini rumus kecepatan, ini rumus percepatan. Dah, kita minta jaraknya. Maka V sama dengan V0T tambah setengah AT. V0 kecepatan mula-mulanya 5, T nya adalah dia minta pada waktu 4 sekon, masukkan setengah A nya adalah 6, T kuadrat. Nah, ini hasil akhirnya adalah 68 meter per sekon. Nah, ini juga pada soal berikutnya hampir mirip seperti yang tadi. Ada grafik antara V dengan T pada kecepatan 2 meter per sekon, lalu dia berpindah ke kecepatan 12 meter per sekon. Sebuah benda bergerak ditunjukkan seperti grafik. Ini grafiknya. Hitunglah percepatan benda A nya, hitunglah jarak yang ditempuhnya. Dah, A dan S yang ditanya itu. Nah, jadi kalau ada seperti ini berarti kan ada posisi pertama, ada posisi kedua. Kecepatan pertama, kecepatan kedua. Berarti yang ditanya ini rata-rata nih ya. Berarti A sama dengan V2 kurang V1, 12 kurang 2 ya kan, 10 per 5. Ini 5 nih, ini 5 waktunya, 2 meter per sekon kuadrat. Untuk jaraknya tetap tadi kita menggunakan V0T tambah setengah AT kuadrat, 2 kali 5. Dari mana 2 Ustazah? Kecepatan mula-mulanya 2 nih, tambah setengah A nya adalah percepatannya, tadi udah dia bilang ini percepatannya adalah ini nih yang kita cari 2 meter per sekon, dan waktunya adalah ini 5 sekon
Udah, 2 kali 5 itu 10, setengah 5 kuadrat 25, 25 setengah kali 2, 1 kali 25, 25 tambah 10, 35 meter. Itulah kita peroleh ya. Nah, ini contoh ketiga untuk GLBB. Sebuah pesawat udara terbang dengan kecepatan awal 100 meter per sekon, kemudian melaju dengan kecepatan 25 meter per sekon sehingga kecepatannya menjadi 200 meter per sekon. Berarti kecepatan awal V nolnya 100, kecepatan akhirnya adalah ini 200 meter per sekon. Percepatannya A-nya 25. Hitung jarak yang ditempuhnya, S-nya pesawat tersebut. Udah? Di sini dia yang ditanya adalah S. Jadi ini kita anak-anak ustazah kalau mau nyari rumusnya yang mana nih ustazah, banyak kali rumus-rumusnya. Nah, itu tergantung kepada apa yang diketahui nanti. Kalau di soal ini kan ada V0, ada V akhir, ada percepatan. Yang ditanya adalah jarak. Jadi rumus yang mana yang cocok ini yang ada itu? Apakah kita masih tetap menggunakan S sama dengan V0T tambah setengah AT? Sebenarnya ini dan ini sama, cuman dibalik aja ya. Ini dan ini sebenarnya sama. Nah, sehingga V0 kuadrat kita menggunakan rumus yang ketiga tadi untuk grafik antara percepatan dengan waktu. V0 nya adalah 100 kuadrat tambah, nah sama dengan kecepatan akhirnya 200 kuadrat kurang 2 kali percepatannya 25 dikali dengan S. S itu adalah yang ditanya. Sehingga kita peroleh 100 kuadrat itu 10.000, 200 kuadrat itu kan 40.000, 2 kali 25 itu 250, 50 S. Maka 50 S, maka S kita peroleh adalah 30.000. Dari mana 30.000? 40.000 dikurang 10.000, 30.000 dibagi 50, hasil akhirnya adalah 600 meter. Nah, jadi itu dulu anak-anak ustazah. Insyaallah di minggu depan ustazah akan membuatkan ringkasan biar nanti, soalnya rumus-rumusnya ini mirip-mirip antara GLB, GLBB, gerak jatuh bebas, vertikal ke atas, vertikal ke bawah, itu dia rumusnya mirip-mirip sekali. Nanti insyaallah di minggu depan akan ustazah buat nanti rangkuman-rangkumannya biar lebih gampang Anda mengingatnya, tidak untuk dihafalkan tapi untuk ya diingat. Insyaallah kalau insyaallah nanti gampang lah ya. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.